Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah beberapa lama menempuh perjalanan, Jalal bertanya kepada seorang penerjemah, "Masih berapa lama lagi kita sampai di tempat tujuan?" Dan penerjemah itu menjawab, "Sebentar lagi kita akan sampai, Yang Mulia." Lalu Jalal mengatakan, "Kalau begitu, kita akan beristirahat dulu di sini." Kemudian Mansing memerintahkan para prajuritnya untuk mendirikan tenda. Melihat itu membuat orang-orang Inggris merasa senang karena rencana mereka berjalan dengan baik. Sementara itu, di Istana Agra, terlihat Joda dan Ratu Salimah yang tengah sibuk memeriksa laporan kualitas rempah-rempah yang dikirim ke istana. Joda membubuhkan stempelnya pada setiap surat yang akan dibawa untuk pengiriman. Di samping itu, Rukaya bertanya kepada salah seorang bagian keuangan, "Berapa banyak yang aku butuhkan untuk merenovasi kamarku ini?" Dan bagian keuangan itu menjawab, "Itu akan mengeluarkan banyak uang, Ratu Rukayah, kurang lebih sekitar 75.000 koin emas. Tapi lebih baiknya kau mengajukan sendiri permohonan itu kepada Tuan Todarmal. Dengan begitu kau bisa mendapatkan koin darinya." Mendengar ini membuat Rukayah sangat kesal, kemudian memerintahkan Hosiar untuk mengambil sebuah pena dan juga kertas. Rukayah langsung menulis surat permintaan untuk merenovasi kamarnya tersebut, lalu berkata, "Hosiar, berikan ini pada Todarmal, cepat." Kemudian mereka pun pergi meninggalkan ruangan dengan Rukayah berkata pada dirinya sendiri, "Sekarang aku harus memohon pada Todarmal. Aku sangat berharap aku mempunyai bisnis yang akan aku kuasai sendiri, seperti yang dilakukan oleh Ratu Jodah. Ketika Jalal menyelesaikan kesepakatan ini dengan orang Inggris, maka aku akan mengambilnya dari Jalal dan aku akan mempunyai uangku sendiri." Malam pun tiba, terlihat bahwa Jodah sangat merindukan suaminya. Dia teringat perkataan Jalal, "Jika kamu merindukanku, maka lihatlah ke bulan, Ratu Jodah." Kemudian Jodah pun langsung melihat ke bulan seraya berkata, "Aku merindukanmu, Yang Mulia." Di saat yang sama, Jalal pun tengah memandangi bulan, lalu berkata, "Aku juga merindukanmu, Ratu Jodah." Kemudian Jalal memerintahkan prajuritnya untuk mengirimkan sebuah surat ke Agra. Tidak lama Mansing datang seraya berkata, "Yang Mulia, besok kita akan melihat senjata tersebut." Lalu Jalal mengatakan, "Itu akan membantu para prajurit kita. Aku ingin segera menyelesaikan pekerjaan ini, Mansing." Sementara itu, di Istana Agra, Rahim dan Todarmal datang menghampiri Jodah seraya berkata, "Ratu Jodah, beberapa perampok semakin meningkat. Mereka biasa melakukannya pada malam saat perjalanan pengiriman barang." Mendengar ini membuat Jodah sangat cemas dengan mengatakan, "Kenapa semua ini terjadi ketika bisnis kita semakin berkembang? Kalau begitu, perketat penjagaan pengiriman." Melihat mereka sedikit ragu, Jodah bertanya, "Ada apa lagi?" Kemudian Todarmal mengatakan, "Ratu Jodah, kemarin aku menerima permohonan permintaan uang dari Ratu Rukayah untuk merenovasi kamarnya." Dan Jodah menjawab, "Berikan saja, dia kan istri raja." Namun Todarmal mengatakan, "Tapi jumlahnya sangat besar, Ratu Jodah, sekitar 75.000 koin emas, dan aku tidak bisa memberikannya begitu saja tanpa persetujuan dari Yang Mulia Raja. Apa yang harus aku lakukan?" Mendengar ini membuat Jodah sedikit bingung. Dia berkata di dalam hatinya, "Apa yang harus aku lakukan? Jika aku mengatakan iya, maka aku yakin Yang Mulia akan kesal padaku, dan jika aku mengatakan tidak, maka Ratu Rukayah akan kesal juga padaku." Kemudian Todarmal mengatakan, "Ratu Jodah, ada baiknya jika kita tunggu sampai Yang Mulia kembali." Lalu Jodah mengatakan, "Kalau begitu, aku akan bicara dengan Ratu Rukayah tentang hal ini, dan nanti barulah kita ambil keputusannya." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Keesokan harinya, Jalal berkata, "Apakah contoh persenjataannya sudah siap?" Dan penerjemah itu menjawab, "Kami membutuhkan beberapa hari untuk menyiapkannya, Yang Mulia." Mendengar ini membuat Jalal sedikit kesal dengan mengatakan, "Jika contoh senjatanya belum siap, maka mengapa mereka membawa kita ke sini?" Dan penerjemah itu menjawab, "Sebenarnya begini, Yang Mulia, contoh senjatanya sudah siap, tapi ketika dalam perjalanan tiba-tiba rusak, jadi mereka harus membuatnya kembali. Mereka meminta maaf untuk hal ini." Mendengar ini membuat Jalal mencoba untuk mengerti. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan tenda Yang Mulia. Sementara itu, bagian keuangan menghampiri Rukayah seraya berkata,
Maafkan aku Ratu Rukayah, karena uangnya tidak bisa cair saat ini. Mendengar ini membuat Rukayah sangat kesal dengan berkata, mengapa uangku tidak bisa diberikan? Seketika Jodah datang, seraya berkata, aku yang menghentikannya Ratu Rukayah. Kemudian Rukayah meminta semua orang untuk keluar meninggalkan mereka berdua. Lalu berkata, kenapa? Kenapa Ratu Jodah? Kenapa kamu melakukan hal ini? Kenapa kamu hanya memikirkan dirimu sendiri? Aku juga istrinya Jalal, dan hal itu tidak pernah terjadi. Kenapa permintaanku ditolak? Hah? Beraninya kamu melakukan itu? Dan Jodah menjawab, ini tentang keuangan Ratu Rukayah. Kami membutuhkan persetujuan yang mulia untuk memberikan uang sebanyak itu. Seketika Rukayah mengatakan, Jalal tidak pernah bilang seperti itu padaku. Dan Jodah menjawab, mungkin kamu benar Ratu Rukayah, tapi aku tetap tidak bisa memberikan uang itu tanpa persetujuannya. Kamu bisa menunggu sampai dia kembali. Mendengar ini membuat Rukayah semakin benci terhadap Jodah, lalu berkata, Kamu ini sepertinya mulai berpikir bahwa kamulah pemilik seluruh keuangan di istana ini, hanya karena kamu telah menjalankan sebuah bisnis. Seketika Ratu Hamidah datang seraya berkata, dia adalah Malikah Hind, Ratu India. Keputusan Jodah tepat, dia tidak bisa memberikan uang sebanyak itu Rukayah. Namun Rukayah mengatakan, ini adalah penghinaan untukku, Ibu. Seketika Hamidah mengatakan, apakah seperti ini caramu bersikap pada Ratu India? Aku pikir kamu seharusnya meminta maaf pada Jodah, Rukayah. Ini adalah perintah Maryam Makhani. Ayo, minta maaf pada Jodah. Tidak bisa menolak perintah dari ibu mertuanya, Rukayah pun berkata, maafkan aku, Ratu Jodah. Dan Jodah menjawab, tidak perlu Ratu Rukayah. Kamu bisa menunggu sampai Yang Mulia kembali. Dia pasti akan memberikanmu uangnya. Namun di dalam hati Rukayah, dia berkata, kamu akan membayar mahal untuk hal ini, Jodah. Sesampainya di kamar, Moti memberikan sebuah surat kepada Jodah. Mengetahui bahwa surat itu dikirim dari suaminya, membuat Jodah sangat gembira. Dia pun langsung membuka surat itu dan membacanya. Salam Ratu Jodah. Setelah pergi dari sisimu, aku menyadari berapa malam akan aku lalui. Ketika aku duduk di sebelahmu sambil melihat bintang-bintang di langit, mereka adalah alasan untuk aku hidup. Dan sekarang, mereka adalah alasan untuk aku menangis. Ketika kamu berada di sekitarku, maka padang gurun akan terasa indah. Esensi dirimu ada di dalam diriku. Tanpamu, maka aku merasa kesepian. Meskipun di tengah keramaian, aku bisa membayangkan senyumanmu dan senyummu yang malu-malu ketika menatapku. Membaca surat itu membuat Jodah tersipu malu. Dia membayangkan akan kehadiran Jalal di sisinya. Tidak lama Salimah datang memasuki kamar. Melihat Jodah tersenyum sendiri, Salimah bertanya, surat dari siapa itu Ratu Jodah? Merasa kaget, Jodah menjawab, ini dari Yang Mulia Ratu Salimah. Lalu Salimah bertanya, seberapa besar dia ingin menemuimu Ratu Jodah? Dengan malu, Jodah menjawab, bukan seperti itu Ratu Salimah. Dia menulis tentang situasi di sana. Namun Salimah terus menggoda Jodah dengan bertanya, apakah dia menulis semuanya tentangmu? Atau dia bertanya tentang kami juga? Saat ini kamu pasti akan tidur nyenyak Ratu Jodah. Kemudian Salimah pun pergi dari sana dengan Jodah yang hanya tersenyum mendengar ucapan Salimah tersebut. Sementara itu, di kamar Rukayah, merasa kesal akan perlakuan Ratu Jodah, Rukayah bertanya kepada Hosiar, Hosiar, apakah Yang Mulia mengirim surat untukku? Hosiar menjawab, tidak Ratu Rukayah, surat yang dikirimkannya hanya untuk Ratu Jodah. Mendengar ini membuat Rukayah semakin marah terhadap Jodah. Dia berkata kepada dirinya sendiri, tahta untuk Jodah, penghargaan untuk Jodah, bisnis untuk Jodah, uang untuk Jodah, dan cinta Jalal juga hanya untuk Jodah. Lalu apa yang aku miliki? Hanya sebuah penghinaan. Hosiar, ambilkan aku opium yang lebih banyak, cepat. Sementara itu, seorang pria menghampiri Murad di kamarnya seraya berkata, Pangeran Murad, kami telah menghentikan Yang Mulia untuk pulang ke Agra. Kamu bisa menemui teman-temanmu. Kumpulkan semua kekuatan yang ada pada dirimu sendiri dan ambil alih tahta kerajaan. Mendengar ini membuat Murad senang, lalu berkata, ya, aku telah mendapatkan pesannya. Kemudian pria itu pun pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, merasa kesal dengan penantian yang sia-sia, Jalal berkata, lalu apa yang akan kita lakukan di sini?
Kita hanya buang-buang waktu saja. Ini sudah beberapa hari lamanya. Aku juga memiliki pekerjaan. Katakan saja pada mereka bahwa kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Kemudian Birbal pun segera pamit untuk menemui orang-orang Inggris tersebut. Tidak lama Abu Fazal datang seraya berkata, "Yang mulia, beberapa prajurit kita meninggal. Aku kira mungkin karena mereka makan makanan yang beracun." Mendengar ini membuat Jalal kaget lalu berkata, "Aku ingin jenazah mereka dikirimkan ke Agra dan berikan penghormatan pada upacara pemakaman mereka." Sahabat, di sini kita bisa melihat ekspresi wajah Jalal yang penuh dengan kegelisahan. Lantas, apakah yang akan dilakukan oleh Murad di istana? Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.